Soal nomor 10 ini kita masuk ke dalam lingkup ekonomi mikro ya. Dikatakan bahwa sebenarnya ini masuk kalau di ekonomi mikro ini masuk ke dalam materi profit maximization dan ini berkaitan dengan yang namanya learner index. Tetapi saya nggak akan jelaskan lebih detail karena soalnya tidak membutuhkan informasi itu. Ya, ini lebih banyak pengolahan matematika ya. Dikatakan MR itu adalah pendapatan marginal atau bahasa Inggrisnya marginal revenue, sedangkan AR, average revenue itu pendapatan rata-rata, dan E itu menyatakan besarnya elastisitas permintaan. Nah, ditanya bagaimana hubungan antara elastisitas permintaan, harga, dan pendapatan. Berarti kita mencari mana persamaan di bawah ini yang benar, seperti itu secara matematis. Nah, jawabannya ini berkaitan dengan apa yang kita pahami di learner index. Nah, sebelum kita masuk ke learner index, maka yang harus kita ketahui adalah rumus dari elastisitas permintaan itu sendiri. Nah, jadi kan elastisitas permintaan itu mencoba untuk mengukur bagaimana sih dampak perubahan harga barang terhadap kuantitas permintaan. Atau rumusnya adalah persen delta Q dibagi persen delta P. Jadi kita mau lihat bagaimana misalnya respon kenaikan atau penurunan harga barang sebesar 1% terhadap kuantitas yang diminta. Oke. Nah, kita tahu bahwa yang namanya persen delta ya, misalnya kemarin kita belajar mencari pertumbuhan Y, itu kan rumusnya adalah kalau secara waktu YT dikurang YT min 1 dibagi YT min 1 gitu kan. Atau bisa jadi T-nya itu sebesar 1 sehingga Y1 kurang Y0 dibagi Y0 seperti itu. Nilai mula-mula seperti itu, oke? Nah, berarti misalnya Q itu adalah Q0 ya, P juga P0. Maka Y0-nya ini kita ganti misalnya jadi Q gitu ya. Sedangkan Y1 kurang Y0 itu adalah delta dari ini kan selisih ya, selisih antara Y sekarang dengan Y sebelumnya. Berarti ini delta Y. Nah, atau bisa kita ganti dengan delta Q. Makanya persen delta Q adalah delta Q per Q. Begitu pula untuk persen delta P yaitu delta P dibagi dengan P. Nah, ini jika kita urai maka bakal jadi delta Q per delta P dikali P per Q. Mengapa demikian? Kan delta Q per delta P. Ini dikali 1 per Q, ini dibagi 1 per P. Nah, berarti P-nya bakal naik ke atas, Q-nya bakal turun ke bawah. Seperti itu. Makanya rumusnya jadi delta Q per delta P dikali P per Q. Seperti itu. Nah, jadi kita mesti tahu dulu bahwa elastisitas itu sama aja elastisitas permintaan elastisitas harga permintaan berarti rumusnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, kita tahu bahwa total revenue itu adalah harga dikali quantity. Nah, di sini saya mau ada penekanan khusus nih. Ya. Ada perbedaan total revenue di pasar persaingan sempurna dengan di pasar persaingan tidak sempurna. Saya sudah sampaikan kalau di materi ekonomi mikro ya. Pada pasar persaingan sempurna, total revenue itu adalah harga yang konstan dikali dengan quantity. Tetapi di pasar persaingan tidak sempurna, itu harga yang dipengaruhi oleh quantity dikali dengan quantity. Nah, apa perbedaan antara persamaan di nomor 1 atau persamaan total revenue untuk pasar persaingan sempurna dengan persamaan total revenue di pasar persaingan tidak sempurna atau persamaan kedua? Yang membedakan adalah di ini, fungsi harganya. Kalau di persaingan sempurna harga itu konstan, di persaingan tidak sempurna harga itu sifatnya tidak konstan. Nah, ini dapatnya dari mana? Persamaan harga itu dapatnya dari fungsi permintaan. Ya, jadi misalnya permintaannya itu Q sama dengan 100 min P, ini kan bisa kita ganti jadi P sama dengan 100 min Q. Nah, ini yang kita sebut dengan inverse demand function atau fungsi permintaan inverse. Nah, jadi PQ-nya itu dari sini. Oke. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan berarti kan yang ini konstan, ini fungsi linear atau fungsi apapun yang penting tidak konstan kan. Nah, kenapa? Karena di persaingan sempurna harga itu konstan karena ini, karena keseimbangan itu tercapai ya. QD sama dengan QS, berarti Q equilibrium, berarti PD sama dengan PS sama dengan P equilibrium juga. Ya, jadi harga berada di level equilibrium seperti itu. Sedangkan di persaingan tidak sempurna itu tidak demikian. Nah, sebenarnya bukan berarti learner index ini hanya dipakai di pasar persaingan tidak sempurna, tetapi kita tetap menggunakan notasi PQ karena kita tidak tahu struktur pasarnya. Kalau ternyata struktur pasar itu persaingan sempurna, maka ini bisa kita ganti jadi P. Tetapi biasanya, karena di persaingan sempurna juga learner indexnya itu sama dengan 0. Ya. Sedangkan di persaingan tidak sempurna itu antara 0 sampai 1. Nah, berarti kita pakai notasinya itu P dalam kurung Q tutup kurung ya. Jadi kita anggap ini persaingan tidak sempurna. Seperti itu, oke? Nah,
Lalu kita mencari marginal revenue ya. Marginal revenue atau tambahan penerimaan itu dapatnya dari mana? Yang namanya marginal itu kan berarti turunan pertama dari total kan. Berarti kita nurunin total revenue terhadap quantity. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Ingat, karena total revenue itu adalah harga yang dipengaruhi oleh Q dikali dengan quantity. Nah, kalian harus ingat ketika menurunkan perkalian ya, U dikali V, itu turunannya bakal jadi seperti ini. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, U aksennya itu adalah PQ itu diturunkan terhadap Q ya. V-nya itu adalah Q. Nah, ditambah UV aksen. U-nya itu P dalam kurung Q tutup kurung dikali Q. Q-nya ini kan V. Nah, V aksennya itu berarti Q diturunkan terhadap Q. Hasilnya adalah 1. Makanya kita bisa dapat kesimpulan bahwa marginal revenue itu adalah turunan harga terhadap quantity dikali quantity ditambah harga yang dipengaruhi oleh quantity buka kurung tutup kurung seperti itu. Oke. Jadi pastikan teman-teman tahu nih asal usul marginal revenue yang ini. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Berarti marginal revenue adalah ingat di sini kita bisa kita bikin jadi seperti ini. Ya. PQ dalam kurung 1 ditambah. Nah, supaya jadi seperti ini berarti ini tuh harus dikali Q per P. Ya. Kan kita mau dapat persamaan PQ ditambah turunan P terhadap Q dikalikan dengan Q kan. Kalau kita balik, nah berarti ini sama aja kayak PQ dikali 1 ditambah. Nah, supaya jadi seperti ini harus kayak gimana? Nah, logikanya dia kan hanya tersisa Q. Berarti kita harus Q per PQ dikali dengan turunan harga terhadap quantity. Seperti itu. Makanya persamaan marginal revenue-nya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya nanti kalau kalian belajar learner index, kalian akan mendapatkan persamaan MR-nya ini jadi MC. Kenapa? Karena pada saat profit maximization, MR sama dengan MC. Sehingga tercapailah MR sama dengan MC itu adalah ini. Marginal cost atau marginal revenue itu adalah harga dikali 1 ditambah 1 per elastisitas. Nah, dari ini alasan kenapa kita perlu tahu rumus elastisitas ya. Jadi persamaan yang kita dapat di sini yaitu ini bisa kita ubah jadi 1 ditambah 1 per elastisitas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa elastisitas itu adalah delta Q per delta P dikali P per Q, seperti itu. Sedangkan hasil persamaannya itu adalah MR sama dengan P dikali 1 ditambah Q per P dikali delta P per delta Q. Nah, berarti ini kan sama aja kayak 1 per elastisitas. Gitu. Berarti MR sama dengan P dikali 1 dalam kurung 1 ditambah 1 per elastisitas tutup kurung, seperti itu. Nah, kita juga mesti tahu bahwa baik pada struktur pasar persaingan sempurna maupun persaingan tidak sempurna, itu harga selalu sama dengan average revenue. Mengapa demikian? Karena total revenue itu adalah harga dikali quantity. Nih, misalnya ini persaingan sempurna nih, P kali Q. Kan average revenue itu adalah total revenue dibagi quantity. Berarti PQ dibagi Q hasilnya adalah P. Nah, bedanya kalau persaingan sempurna, average revenue-nya konstan sebesar P, sedangkan kalau di persaingan tidak sempurna, hasilnya average revenue itu adalah inverse demand function. Nah, maka kita ubah fungsi harga ini menjadi average revenue. Gitu. Maka dapatlah MR sama dengan average revenue dikali 1 dikurang 1 per EQP. Nah, kenapa tiba-tiba jadi minus? Kenapa tadinya plus sekarang jadi minus? Nah, karena kita mengasumsikan elastisitas yang dipakai itu adalah elastisitas yang absolut. Ya, kita tahu bahwa elastisitas permintaan itu nilainya pasti negatif. Kenapa? Sesuai dengan hukum permintaan, ya, ketika harga mengalami kenaikan, kuantitas permintaannya akan turun, begitu pula sebaliknya. Sehingga supaya kita bisa membuat elastisitasnya ini absolut, maka yang tadinya plus itu harus jadi minus. Bayangannya kayak gini. Kalau di sini hasilnya adalah 1 ditambah 1 per min 3. Sedangkan kita mau dapat nilai dalam positif, berarti kan sama aja kayak 1 dikurang 1 per 3. Seperti itu. Jadi kita mau ininya tuh positif gitu, diabsolutin. Makanya jadi
negatif. Ya, ini keterangannya ya, bahwa nilai elastisitas itu adalah negatif dari absolut. Tinggal dibalik aja ya. 3 adalah min dari min 3, ya kan? Min 3 adalah minus dari 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah yang mana? Jawabannya yang D gitu. Marginal revenue adalah average revenue dikali 1 kurang 1 min E. Nah, hati-hati, jawaban E udah pasti salah. Jawaban B juga pasti salah. Jawaban A itu salahnya karena dia 1 ditambah 1 per E, seperti itu. Yang benar adalah 1 dikurang 1 per E, karena E di sini merujuk pada E absolut. Tapi memang soal ini tidak dijelaskan E-nya itu elasticity yang absolut seperti itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah elasticity yang absolut. Ya. Jadi memang ini pasti soal seperti ini misleading ya. Bisa aja ada yang menjawab A gitu ya. Kalau B, C, sama E itu kan udah jelas salah, tetapi bisa saja orang menjawab opsi A gitu karena ada perbedaan konsep elastisitas. Nah, mungkin kalau dapat soal seperti ini, ada baiknya teman-teman mungkin mengasumsikan bahwa dia tuh elastisitinya absolut, karena terus mungkin juga teman-teman bisa memprotes juga setelah ujian karena soal seperti ini bisa misleading, tetapi teman-teman harus menunjukkan cara perhitungannya seperti itu. Oke. Sekian untuk penjelasan nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya.